Halo semua siswa-siswi kami kelas 8 SMP Negeri 3 Adian Koting. Bagaimana kabar kalian? Semoga tetap sehat, tetap semangat, dan tetap fokus untuk belajar ya. Meskipun kita belajarnya masih jarak jauh, tetapi tetaplah memiliki semangat untuk giat belajar ya. Belajar jangan untuk mengejar nilai, tapi belajarlah supaya semakin tahu, untuk memperkaya pengetahuanmu. Kita bertemu lagi pada materi IPA kelas 8, bab 1, gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Sekarang kita akan membahas, di video ini kita akan bahas tentang gaya dan hukum Newton ya. Sebelumnya sudah kita bahas mengenai konsep gerak. Nah, bagi siswa-siswi kami yang belum sempat menonton video konsep gerak, silahkan ditonton kembali supaya tahu ya, supaya tidak ketinggalan dari teman-teman yang sudah menonton. Nah, sekarang kita akan membahas gaya dan hukum Newton. Silahkan persiapkan alat tulisnya ya. Selamat belajar. Setelah menonton video ini, kalian akan dapat 1. Mendeskripsikan konsep gaya. 2. Menganalisis hubungan antara gaya dan massa dengan percepatan benda bergerak. 3. Menghitung berat benda dengan menggunakan persamaan hukum kedua Newton. 4. Menyebutkan pasangan gaya aksi dan reaksi. 5. Menganalisis penerapan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah tujuan pembelajaran yang diharapkan akan kalian dapatkan setelah menonton video ini. Nah, berdasarkan kontak atau tidaknya dua benda yang berinteraksi, gaya dapat dibedakan menjadi gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Gaya sentuh atau gaya kontak adalah gaya yang memerlukan kontak langsung agar terjadi dorongan atau tarikan. Contohnya, gaya otot. Misalnya, kamu mendorong meja menggunakan gaya otot.
Tentu saja telapak tanganmu harus langsung bersentuhan dengan meja. Jadi gaya otot itu gaya yang dimiliki oleh otot-otot kita. Kedua, gaya normal. Gaya normal adalah gaya sentuh yang arahnya tegak lurus terhadap bidang sentuh. Kemudian, gaya gesekan. Gaya gesekan adalah gaya sentuh yang arahnya sejajar dengan bidang sentuh. Kemudian ada gaya tegangan tali, ya. Sesuai dengan katanya, ada kata tegang. Gaya ini bekerja pada ujung-ujung tali yang tegang. Kemudian ada gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya yang bekerja pada benda-benda elastis. Contohnya karet, pegas, busur panah yang cenderung mengembalikan benda elastis ke bentuk semula. Kemudian gaya tak sentuh atau gaya tak kontak, yaitu gaya yang tidak memerlukan kontak langsung atau bersentuhan langsung supaya terjadi tarikan atau dorongan. Jadi tidak perlu bersentuhan. Contohnya ada 3. Yang pertama, gaya gravitasi. Gaya gravitasi contohnya, buah kelapa itu tidak bersentuhan langsung dengan pusat bumi. Akan tetapi, gaya gravitasi tetap bekerja pada buah kelapa. Itulah yang menyebabkan buah kelapa bisa jatuh. Kedua, gaya listrik. Di SD, kamu mungkin sudah pernah melakukan percobaan menggunakan penggaris, ya. Penggarisnya digosok-gosokkan ke tangan atau ke baju, lalu didekatkan pada potongan-potongan kertas, sehingga potongan kertasnya bisa terangkat. Penggaris dengan kertasnya itu tidak bersentuhan, tapi penggaris bisa mengangkat potongan kertas karena ada gaya listrik. Kemudian yang terakhir adalah gaya magnet. Misalnya magnet batang. Magnet batang itu tidak menyentuh peniti secara langsung, tetapi magnet batang bisa mengangkat peniti. Itulah contoh-contoh gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Sekarang kita bahas perbedaan massa dengan berat. Massa dan berat itu tidak sama, ya. Akan tetapi kebanyakan orang menganggap bahwa massa sama dengan berat, ya. Massa benda sama dengan berat benda, padahal keduanya berbeda, ya. Misalnya banyak orang bilang berat badan saya 50 kg. Nah, berarti kan pada kalimat itu berat dianggap sama dengan massa. Nah, pernyataan itu salah, ya. Walaupun sudah menjadi hal yang sangat biasa digunakan. Mari kita lihat perbedaan massa dengan berat. Massa adalah ukuran banyaknya suatu materi yang dikandung oleh suatu benda. Sedangkan berat adalah gaya gravitasi yang dilakukan suatu pusat massa terhadap suatu benda. Artinya, berat itu tergantung pada massa dan gravitasi. Kedua, massa besarnya selalu tetap di mana saja. Tidak tergantung posisi benda. Apakah benda itu di bumi, apakah benda itu di bulan, massanya tetap sama. Sedangkan berat tergantung posisi benda. Artinya berat benda di bumi
dengan berat benda di bulan, benda yang sama, misalnya kita bawa buku, kita timbang beratnya di bumi, buku yang sama kita timbang di bulan, pasti beratnya berbeda walaupun bendanya sama. Karena berat itu tadi tergantung posisinya, karena dipengaruhi oleh besarnya gaya gravitasi. Massa diukur dengan neraca dan satuannya dalam SI. SI itu adalah sistem internasional, satuannya adalah kilogram. Kita simbolkan dengan kg. Sedangkan berat biasanya diukur dengan neraca pegas. Sama-sama neraca tapi jenisnya berbeda ya. Dan satuannya dalam SI adalah Newton. Dibedakan. Massa satuannya kilogram, berat satuannya Newton. Ya. Jadi kalau misalnya ada kalimat berat badan saya 50 kg itu sudah salah. Yang benar adalah berat badan saya adalah 50 Newton. Harus pakai Newton kalau dia berat. Yang terakhir, massa termasuk besaran skalar. Sedangkan berat termasuk besaran vektor. Nah, itulah perbedaan antara massa dengan berat. Sekarang kita bahas cara menjumlahkan gaya. Kenapa harus dijumlah? Karena gaya yang bekerja pada sebuah benda mungkin saja lebih dari satu gaya. Jika hanya satu gaya yang bekerja pada sebuah benda, maka dengan mudah kita dapat mengetahui besarnya gaya yang bekerja pada benda tersebut. Namun, jika gaya yang bekerja pada sebuah benda lebih dari satu, maka kita harus menjumlahkan gayanya. Misalnya seperti ini. Ada sebuah meja. Nih, ada sebuah meja. Meja ini didorong oleh dua orang ya. Nih, didorong oleh si A dari sebelah kiri, didorong lagi oleh si B dari sebelah kanan. Gaya dorong yang diberikan oleh si A kita sebut sebagai F1 karena gaya itu disimbolkan dengan F. Kemudian gaya dorong yang diberikan oleh si B kita sebut sebagai F2. Berapa total gaya F1 dan F2 yang bekerja pada meja ini? Maka kita hitung dengan menjumlahkannya ya. Total gaya yang dialami oleh suatu benda disebut resultan gaya. Jadi ini disebut juga dengan resultan gaya. Kita simbolkan dengan sigma F. Ini dibaca sigma. Nah, bagaimana caranya? Cara menjumlahkan gayanya, karena gaya ini merupakan besaran vektor, jadi punya arah, maka gampang saja. Kalau arahnya ke kanan, dia bernilai positif. Kalau arahnya ke kiri, dia bernilai negatif. Maka F1 ini arahnya ke kanan, bernilai positif. F2 arahnya ke kiri, bernilai negatif. Maka total gaya yang bekerja pada gambar ini sama dengan kita tulis sigma F sama dengan F1 karena F1 positif. Sekarang kita bahas hukum F2 negatif, berarti F1 dikurang F. Jadi hukum ketiga Newton ini menjelaskan tentang gaya aksi dan reaksi pada dua benda. Jika F1 ini nilainya adalah 10 ketika benda pertama, sedangkan F2 nilainya adalah kedua, maka benda kedua tersebut akan memberikan gaya yang sama besar contoh ke benda pertama, namun F-nya sama dengan 10. Jadi Newton kurang 8 F Newton sama dengan 2 Newton negatif. Jadi F
Nilai F di sini bernilai positif, nilai positif menyatakan arah kalau yang nilainya berlawanan dengan arah aksi, tidak perlu ditulis ya. Ketika Sigma kamu F sama berenang dengan 2, ya, bayangkan bernilai ketika positif, kamu berenang, berarti arahnya kedua tangan ke sebelah kanan, mendorong 2 air Newton ke belakang. kanan. Arahnya ke belakang ya, itu Contoh satu. Kalau misalnya Dan sebagai contoh balasannya, kedua, kalau air gaya akan yang bekerja mendorong misalnya badanmu F1-nya ke adalah depan. 5 Newton. reaksi sehingga kita terdorong ke depan. F1-nya adalah Misalnya sama. 5 Newton, Makin F2-nya besar 10 gaya Newton. mendorong air, Maka lajumu ke depan contoh juga satu akan ya. semakin besar. Sekarang contoh kedua, maka sigma Kedua, F-nya ketika sama dengan diluncurkan dari tempat peluncurannya, F1 roket 5 mendorong gas Newton keluar dari kurang ekornya. 10 Jadi arah Newton. gasnya Ini sama menuju dengan pusat bumi, menuju bumi. minus Itu aksi. 5 Newton. Dan Tanda minus di Sebagai sini, balasannya, tanda negatif gas ini akan menyatakan mendorong arah roket gaya ke atas, ke kiri. tadi ke Jadi bumi, ditulis arah gasnya ke bumi, maka sementara roketnya jumlah didorong oleh gas ke gayanya atas. sigma Itulah F-nya reaksi. sama dengan 5 besar Newton gayanya sama, ke tapi arahnya kiri. berlawanan. Jadi boleh dihapus tanda minusnya. Ini yang kita pakai. Materi kita Ini tanda negatif hanya saat menyatakan ini arah. gaya dan hukum Newton. Ini kebetulan hanya Jadi, dua gaya yang Newton bekerja itu pada ada sebuah tiga. Hukum benda. pertama Sekarang Newton bagaimana dengan rumus kalau sigma F sama dengan ada 0. tiga gaya, misalnya Hukum seperti ini, kedua Newton ada dengan meja, rumus meja F ini sama didorong dengan oleh M kali 3 A. orang. 1, Hukum ketiga Newton dengan 2, rumus ada F yang menarik. aksi sama dengan min F reaksi. Ini katakan F1, ini si A, ini si B, mendorong juga, si C menarik F3. Sama seperti yang tadi, sama. Bagaimana cara menghitung jumlah gaya atau total gaya yang bekerja pada gambar ini? Sigma F sama dengan kanan kurang kiri. Kita lihat yang ke kanan. Gaya mana saja yang ke kanan? Ada F1 dan F3. Tambah, kita jumlahkan yang searah. F1 tambah F3. Mana yang berlawanan arah? Mana yang arahnya ke kiri? F2 kurang F2. Misalnya kita buat pakai angka ya, misalnya F1 ini adalah 15 Newton, F2 ini adalah 10 Newton, dan F3 nya adalah 12 Newton. Nah, maka berapa total gaya yang bekerja pada gambar? Sigma F sama dengan, lihat arahnya, berarti 15 Newton tambah 12 Newton kurang 10 Newton sama dengan 27 Newton kurang 10 Newton sama dengan 17 Newton. Kalau pakai arah berarti dia 17 Newton ke, ya benar, ke kanan karena nilainya positif. Itulah cara menjumlahkan gaya yang bekerja pada suatu benda apabila gaya tersebut lebih dari satu. Nah, setelah mempelajari tentang gaya ya dan beberapa jenis gaya tadi, cara menjumlahkan gaya, sekarang kita akan mempelajari pengaruh yang ditimbulkan oleh gaya pada sebuah benda. Ya. Kita juga akan mempelajari hubungan antara gaya, massa, dan percepatan melalui sebuah perumusan yang sangat terkenal, yaitu hukum Newton. Kita bahas yang pertama adalah hukum pertama Newton. Ya. Jadi hukum pertama Newton ini membahas tentang kecenderungan benda untuk mempertahankan keadaan geraknya. Ya, membahas tentang kecenderungan benda untuk mempertahankan keadaan gerak atau diamnya, disebut juga inersia. Contohnya, ketika kamu berada dalam bus yang sedang melaju, tiba-tiba busnya direm. Apa yang terjadi? Ya, kamu akan terlempar ke depan. Mengapa? Kamu
kamu semula bergerak bersama-sama dengan bus dengan kecepatan tertentu, sehingga kamu cenderung mempertahankan inersiamu. Ketika bus direm tiba-tiba, inersia membuat kamu cenderung mempertahankan keadaan bergerakmu ke depan, sementara bus sudah berhenti. Karena itulah kamu terlempar ke depan. Itu contohnya. Nah, jadi hukum pertama Newton ini menjelaskan dua keadaan benda. Ya, dia menjelaskan dua keadaan benda. Yang pertama, untuk benda yang mula-mula diam. Ya, jika ada benda yang mula-mula diam, ya, benda itu akan tetap diam sampai bekerja suatu gaya padanya. Dia akan tetap diam sampai ada gaya yang bekerja padanya. Dengan kata lain, benda itu akan malas untuk bergerak, malas. Makanya disebut ini hukum kemalasan. Dan yang kedua, keadaan yang kedua, benda yang dalam keadaan bergerak akan cenderung tetap bergerak dan enggan untuk diam sampai ada gaya yang bekerja padanya. Jadi benda yang bergerak akan tetap bergerak nih sampai ada gaya yang bekerja padanya. Maka hukum pertama Newton ini dirumuskan karena mereka malas, yang diam akan tetap diam sampai ada gaya yang bekerja padanya. Benda yang bergerak pun akan tetap bergerak sampai ada gaya yang bekerja padanya. Malas. Benda yang diam malas bergerak, benda yang bergerak malas untuk diam. Maka dirumuskan ini sigma F sama dengan 0. Jadi pada hukum pertama Newton, gaya yang bekerja padanya sama dengan 0. Itu rumusnya ya. Gaya yang bekerja pada benda tersebut adalah 0. Itu hukum pertama. Sekarang kita bahas hukum kedua Newton. Nah, dalam hukum 1 Newton tadi, gaya total atau sigma F pada benda adalah 0. Ya, artinya dia seimbang dari semua arah. Dari kiri misalnya, kalau dari kiri misalnya 10, dari kanan 10, berarti 10 kurang 10 sama dengan 0. Berarti bendanya tidak bergerak, ya. Jadi hal ini menyebabkan benda akan tetap diam atau benda yang bergerak dengan kecepatan konstan akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan. Sedangkan pada hukum kedua Newton ini, gaya total tidak seimbang. Akibatnya benda akan bergerak dengan percepatan tertentu. Nah, pada video minggu lalu kita sudah mempelajari tentang percepatan ya, pertambahan kecepatan dengan rumus A sama dengan delta V per delta T. Tapi rumus di sini nanti akan berbeda ya. Jadi menurut hukum kedua Newton, ini percepatan gerak sebuah benda berbanding lurus dengan gaya yang diberikan, namun berbanding terbalik dengan massanya. Hukum kedua Newton itu berbunyi, percepatan sebuah benda yang dihasilkan oleh suatu gaya total adalah sebanding dengan besarnya gaya total, atau berbanding lurus dengan besarnya gaya total, dan berbanding terbalik dengan massa benda tersebut. Dirumuskan secara matematis, sigma F sama dengan M kali A. Di sini F itu adalah gaya, satuannya adalah bisa Newton atau bisa juga kilogram meter per sekon kuadrat. M itu apa? M itu adalah massa. Satuan massa adalah kilogram dan A adalah percepatan.
Apa satuan percepatan? Meter per sekon kuadrat. Jadi berdasarkan rumus ini, berdasarkan pernyataan ini, percepatan berbanding lurus dengan gaya. Berarti dari sini A sama dengan F per M. Boleh pakai sigma, boleh enggak ya. Percepatan berbanding lurus ini setara dengan F, artinya semakin besar gaya yang bekerja, maka percepatannya akan semakin besar. Saya ulangi. Semakin besar gaya yang bekerja pada sebuah benda, maka percepatan benda akan semakin besar. Itu arti berbanding lurus. Atau semakin kecil gaya yang bekerja pada sebuah benda, maka percepatannya akan semakin kecil. Berbanding terbalik dengan massanya. Percepatan berbanding terbalik dengan massa. Terbalik artinya jika massa bendanya semakin kecil, maka percepatannya akan semakin besar. Atau jika massanya semakin ringan, massanya semakin kecil aja ya, karena kita bilang ringan berarti berat. Jika massanya semakin kecil, maka percepatannya akan semakin besar, dan sebaliknya, jika massanya semakin besar, maka percepatannya akan semakin kecil. Itu arti dari pernyataan ini. Percepatan gerak sebuah benda berbanding lurus dengan gaya yang diberikan, namun berbanding terbalik dengan massanya. Itu hukum kedua Newton. Lalu kita akan bahas contoh soalnya ya. Nah, kita gunakan rumus hukum 2 Newton untuk menyelesaikan soal ini ya. Berdasarkan rumus di atas, rumus kita tadi adalah A sama dengan F per M. Berdasarkan rumus di atas, istilah tabel berikut. Nah, ini ada kolom gaya, gaya total berarti F, massa M, percepatan A. Ini yang ditanya adalah A, berarti kita tinggal pakai rumusnya. Kita hitung percepatan untuk soal nomor 1. F-nya 10, M-nya 10, berarti A sama dengan 10 per 10 sama dengan 1. Nomor 2, berarti 20 per 2 sama dengan 10. Nomor 3, 30 per 2 sama dengan 15. Dan nomor 4, 40 per 2 sama dengan 20 ya. A sama dengan F per M. Kita dapatkan percepatannya. Oke, kita ke soal nomor 2. Masih melengkapi tabel, tapi ini pun hampir sama dengan soal nomor 1 ya. Kita menghitung percepatannya dari rumus A sama dengan F per M. Ini A, ini massanya M, gaya totalnya adalah F. Maka kita hitung percepatan untuk soal nomor 1, 40 dibagi 10 sama dengan 4. Nomor 2, 40 dibagi 8 sama dengan 5. Nomor 3, 40 dibagi 4 sama dengan 10. Dan 40 dibagi 2 sama dengan 20. Nah, kita perhatikan angkanya. Percepatannya semakin besar, massanya semakin kecil. Artinya di sini percepatan berbanding terbalik dengan massa ya. Percepatan berbanding terbalik dengan massa. Sudah sesuai ya? Nomor 3, istilah tabel berikut ini. Tabelnya sama dengan tabel nomor 1 dengan nomor 2. Tapi di sini yang harus kita cari adalah nilai F. Nilai M-nya ada, nilai A-nya ada, berarti kita pakai rumus F sama dengan M kali A. Mari kita kalikan. 1 kali 10, maka F-nya sama dengan 10 Newton. Yang nomor 2, 2 kali 10, 20 Newton. Nomor 3, 3 kali 10, 30 Newton. Dan nomor 4, 4 kali 10, 40 Newton. Nah, ini cara menggunakan rumus F sama dengan M kali A. Kita bahas soal hukum kedua Newton yang berikutnya ya. Sebuah benda bermassa 300 gram
massa 300 gram ditarik ke kanan dengan gaya sebesar 0,80 Newton dan ditarik ke kiri dengan gaya sebesar 0,32 Newton. Tentukan percepatan benda. Oke, boleh kita gambar ya untuk memudahkan kita menyelesaikan soalnya. Ini sebuah benda, massanya 300 gram ditarik ke sebelah kanan dengan gaya sebesar 0,8 dan ditarik ke sebelah kiri dengan gaya sebesar 0,32. Ini 0,32 Newton, ini 0,80 Newton. Oke. Diketahui di soal, ya, diketahui massanya M-nya sama dengan 300 gram. Ini kita ubah ke kilogramnya sama dengan 0,3 kilogram. Apa yang ditanya? Ditanya adalah percepatan A sama dengan berapa? Oke, kita jawab. Kita gunakan rumus yang mana ini? Rumus hukum kedua Newton ya. A sama dengan F per M. Oke. Nih, F-nya berapa? Nah, karena ada dua nilai F, ini F1, ini F2, maka kita cari dulu. Nah, langkah pertama adalah cari resultan. Iya, cari resultan gaya. Sigma F-nya sama dengan kanan kurang kiri. Ya, boleh kita buat ini F1, ini F2 ya, kanan kurang kiri berarti F2 kurang F1 sama dengan F2 nya 0,80 Newton kurang 0,32 Newton sama dengan 0,48 Newton. Inilah sigma F-nya. Nilai inilah yang akan kita pakai ya. Sekarang udah dapat resultannya, baru kita hitung, masukkan ke rumus A sama dengan F per M. Oke, sama dengan F-nya berapa tadi? 0,48 Newton per massanya sudah ini ya, 0,3 kilogram sama dengan nih, boleh sama-sama habis. Ini tinggal berapa ini? 0,48 dibagi 3, 1,6 ya, 1,6 Newton per kilogram. Oke, jadi A sama dengan ini Newton per kilogram itu setara dengan meter per sekon kuadrat, sama nilainya ya. Maka A 1 Newton per kilogram sama dengan 1 meter per sekon kuadrat. Maka nilai percepatan yang dialami benda adalah 1,6 meter per sekon kuadrat. Ini jawabannya. Nah, kita bahas yang terakhir, hukum ketiga Newton ya. Hukum ketiga Newton ini menjelaskan tentang gaya aksi dan reaksi pada dua benda. Gaya aksi dan reaksi pada dua benda. Ketika benda pertama mengerjakan gaya pada benda kedua, maka benda kedua tersebut akan memberikan gaya yang sama besar ke benda pertama, namun berlawanan arah. Maka dirumuskan F aksi sama dengan min F reaksi. Gaya aksi sama dengan gaya reaksi tetapi arahnya berlawanan, yaitu arti tanda negatif, tanda minus ya. Contoh, ketika kamu berenang, bayangkan sekarang kamu berenang, kedua tanganmu mendorong air ke belakang, itulah gaya aksi. Dan sebagai balasannya, air akan mendorong dirimu ke depan, itulah reaksi, sehingga kamu terdorong ke depan. Nah, arah gaya aksi dan reaksi pada contoh ini berlawanan ya. Arah aksinya ke belakang, arah reaksinya ke depan. Yang kedua, ketika diluncurkan dari tempat peluncurannya, roket mendorong gas keluar dari ekornya, itu gaya aksi.
dan gas akan mendorong roket ke atas. Itu reaksi ya. Arah aksi dan reaksi berlawanan. Aksinya ke bumi, reaksinya ke atas ya. Jadi besarnya sama besar. Nah, itulah dia bahasan kita di video ini tentang gaya dan hukum Newton ya. Kita masuk ke kesimpulan. Hukum Newton ada 3. Hukum pertama, hukum kedua, hukum ketiga. Hukum pertama disebut hukum inersia, hukum kemalasan ya, dengan rumus sigma F sama dengan 0. Hukum kedua Newton rumusnya sigma F sama dengan M kali A. Boleh pakai sigma, boleh enggak, karena tidak semua gayanya maksudnya gayanya bisa satu, bisa lebih dari satu. Kalau lebih dari satu berarti pakai sigma. Sedangkan hukum ketiga Newton rumusnya F aksi dan min sama dengan min F reaksi.